perkenalkan, namaku Muhammad Rira Fitra, atau tadi yang disampaikan Bung Aldi. Biasa kawan panggil di lapangan tuh Bire. Dan selanjutnya salam kenal untuk Bung Oji ya dari Bangsa Mahasiswa dan Bung Satrio dari Partai Hijau Indonesia (PHI). Beserta juga terima kasih kepada kawan-kawan yang ikut terlibat dalam diskusi pada malam hari ini, ya baik di Instagram, di YouTube ataupun di Zoom secara langsung. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih ya pada kawan-kawan dari Partai Buruh sebagai partai yang demokratis menurut kami akhirnya memfasilitasi ruang diskusi atau ruang dialog bagi kawan muda pada malam hari ini. Selanjutnya berkaitan dengan tema pada malam hari ini ya. Kira-kira kita akan membahas soal anak muda dan politik. Hanya sebatas untuk mempercantik etalase politik ataukah benar-benar dapat memberikan pandangan, gagasan ya di dalam partai politik yang ada pada saat ini. Nah, untuk itu mungkin aku akan berangkat dari proses sampainya diskusi pada malam hari ini. Ya, mungkin pada awalnya itu di mana kawan-kawan Bangsa Mahasiswa ya itu mengupdate soal postingan tentang joget-joget ya, anak-anak muda joget gitu pakai platform media sosial TikTok ya, yang seolah-olah menggambarkan bahwa anak muda ini hanya sebatas objektifikasi saja, menjadikan kaum perempuan sebagai objek ya, tapi tidak lebih memberikan bagaimana perempuan dapat memberikan ide dan gagasannya secara lebih maju di dalam partai itu sendiri. Nah, untuk video tersebut ya kami dari Partai Buruh ya meminta maaf ya, kami meminta maaf atas video tersebut. Ya, kami tidak menolak kritik, kami tidak menolak masukan bahwa apa yang diupdate akun Pemuda Mahasiswa itu kami pandang itu adalah sebagai masukan yang sangat baik bagi kami di kemudian hari, dan tentu saja itu akan menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dan akan menjadi perhatian yang sangat serius bagi kami di Partai Buruh berkaitan dengan konten-konten kampanye, konten-konten untuk mengabarkan perkembangan partai di kemudian hari. Artinya secara prinsip apa yang kawan-kawan sampaikan ya itu kami tangkap secara kepartaian itu adalah sebagai masukan dari kawan-kawan muda. Nah, selanjutnya kami menangkap itu sebagai masukan ya, artinya kami tidak anti kritik ya, kami tidak anti masukan dari kawan-kawan muda, malah justru hal-hal yang seperti inilah yang kami butuhkan di kemudian hari. Maka untuk itu jelas bahwa kami sangat membuka ruang ya bagi anak-anak muda agar supaya partai ini bisa berjalan semestinya seperti apa yang menjadi kehendak kaum buruh, kaum tani ya, kaum perempuan, anak muda, dan lain-lain. Nah, namun terlepas dari itu semua, ya, berkaitan dengan video tersebut, kemudian Bire coba mengklarifikasi, mengkonfirmasi kepada bidang Infokom. Jadi di kepartaian itu ada salah satu bidang yang memang dia berkewajiban untuk mengawasi soal perkembangan, masukan, agenda-agenda propaganda, dan lain-lain. Setelah direkonfirmasi apakah benar video tersebut dikeluarkan oleh Infokom, apakah benar sudah melalui proses filterisasi dari Exco Pusat Bidang Infokom, ternyata video tersebut bukan keluar dari Infokom Partai Buruh. Ya. Video itu beredar cara bahasa karena sangat mudah ya sekarang itu, karena ada aplikasi TikTok kita bisa buat lalu kita bisa sebarkan secara langsung, akhirnya itu langsung menyebar ya. Nah, jadi secara kepartaian juga kami mengklarifikasi itu tidak melalui proses filterisasi di pengurus pusat di Infokom. Jadi memang itu
tidak dikeluarkan secara legal oleh Partai Buruh. Namun terlepas daripada itu semua, kami menangkap itu juga merupakan bagian dari aspirasi simpatisan partai, anggota partai mungkin yang ada di daerah ya. Itu tidak bisa kami salahkan secara personal, tapi kami memastikan secara kepartaian di kemudian hari kami akan memperbaiki itu semua, akan melakukan edukasi, akan melakukan pembelajaran-pembelajaran yang lebih maju berkaitan dengan agenda, agitasi, dan propaganda partai di kemudian hari. Nah mungkin itu ya Bung Oji yang pertama yang ingin ku sampaikan berkaitan dengan video. Ya, selanjutnya lagi-lagi terima kasih kepada Bung Oji ya, kepada kawan-kawan yang sudah memberikan masukan kepada Partai Buruh melalui kanal-kanal medianya, melalui media sosialnya masing-masing. Nah, selanjutnya aku akan masuk berbicara tentang anak muda dan partai politik. Apakah hanya sebatas mempercantik etalase politik ataukah dapat memberikan sumbangan ide dan gagasan untuk membawa partai politik yang ada pada saat ini menjadi partai yang benar-benar seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Jadi yang pertama berkaitan dengan anak muda dan partai politik pada saat ini tentu saja kita harus berangkat dari realitas ya. Berangkat dari realitas itu kami memaksudkan kita tidak bisa terpisah dari persoalan dari anak muda dan rakyat itu sendiri. Kita dapat melihat kalau persoalan yang tengah dihadapi oleh anak muda pada saat ini itu tentu saja dia liputi persoalan tentang persoalan ekonomi, persoalan politik. Persoalan ekonominya tentu saja kita dapat melihat bahwa anak muda saat ini masih mayoritas pengangguran, anak muda pada saat ini masih mayoritas hidup di bawah kemiskinan. Kita dapat melihat anak muda pada saat ini tidak bisa mengenyam pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, kemudian tempat tinggal yang layak, ya, tidak mendapatkan kepastian kerja dan lain-lain. Begitu banyak persoalan politik yang tengah dihadapi oleh anak muda pada saat ini. Dan bahkan pun dari beberapa referensi di 2030 nanti bahwa anak muda itu akan banyak yang menjadi gelandangan, akan banyak yang menjadi gembel, kira-kira begitu. Ya karena tidak mampu bekerja, tidak ada fasilitas pekerjaan yang memadai, status kerja yang baik untuk hari depan bagi anak muda di kemudian hari. Nah, berbagai macam persoalan ekonomi ini bagi kami anak muda yang bergabung ke dalam Partai Buruh, tentulah itu merupakan bagian dari problem politik. Ya. Persoalan yang tengah kami hadapi pada saat ini tentu saja itu adalah problem dari kebijakan politik. Ya. Maka untuk itu kami memandang problem ini juga harus kami selesaikan dengan pertarungan politik. Nah, itu yang pertama, ya berkaitan dengan anak muda dan politik. Lalu selanjutnya, kita membungkus persoalan anak muda itu ialah tadi persoalan politik. Problem politik yang kami tangkap pada saat ini yang hidup di tengah-tengah kalangan muda itu adalah problem soal demokrasi. Ya, berulang kali kami menyampaikan bahwa problem demokrasi ini adalah problem pokok bagi kaum muda. Sebab ya, merebut, menggapai ruang demokrasi yang kita rasakan pada saat ini, itu tentu saja bukanlah merupakan kebaikan dari rezim diktator fasis otoritarianisme Soeharto pada saat itu. Ini juga bukan turun dari langit. Ya, demokrasi yang bisa kita rasakan pada saat ini tentu saja itu adalah merupakan buah hasil perjuangan berdarah-darah bagi rakyat Indonesia
menumbangkan kediktaturan Soeharto pada saat itu sampai masuklah kita ke alam demokrasi pada saat ini. Ada problem demokrasi, ya. Kita dapat melihat banyak terjadi penyempitan ruang demokrasi yang terjadi di tengah-tengah kalangan muda. Kita dapat melihat baru-baru ini, ya, kalau di 2019, ya, baru-baru ini di 2019 itu ada perlawanan hebat, perlawanan besar dari kalangan muda, itu yang dikenal dengan perlawanan reformasi di korupsi, ya. Perlawanan reformasi di korupsi di 2019, ya, banyak meregang nyawa, ya, banyak meregang nyawa. Paling tidak ada 5 kawan kita yang dibunuh oleh kekuasaan pada saat ini hanya karena mereka menyampaikan pendapatnya, menyampaikan aspirasinya, menyampaikan ketidakpuasannya kepada rezim yang berkuasa. Kemudian masuk ke 2020, ya, perlawanan terhadap Omnibus Law. Perlawanan Omnibus Law kita dapat melihat begitu banyak kawan-kawan kita yang ditangkap, yang dipukul, yang diinjak-injak, yang dianiaya oleh aparat keamanan hanya karena menyampaikan ketidakpuasannya. Ya, hanya menyampaikan ketidakpuasannya terhadap kekuasaan, terhadap rezim. Ribuan bahkan kawan-kawan kita ditangkap, ya. Nah, ketidakpuasan ini disambut, ya, dijawab oleh rezim dengan pukulan, dengan penangkapan, penganiayaan, ya. Kemarin kita juga melihat, ya, kalau yang baru-baru ini ada May Day, ya. May Day, kawan-kawan mahasiswa, kawan student itu mau berjuang bersama buruh, mengkampanyekan tentang persoalan buruh. Ratusan mahasiswa digelandang ke Polda Metro Jaya, ditangkap, semuanya diamankan, ya. Lalu kita dapat melihat juga kemarin yang dikenal dengan Smackdown, mahasiswa di Smackdown di Tangerang, hanya lagi-lagi karena menyampaikan pendapat, menyampaikan ketidakpuasannya, ya. Artinya penyempitan ruang demokrasi ini begitu nyata hadir di tengah-tengah kita. Belum lagi kalau kita melihat problem di student, di mahasiswa, ya, penyempitan ruang demokrasi kampus, ya. Kita mau bedah buku yang agak ke kiri-kirian dikit, kira-kira begitu, ya. Itu nggak boleh, ya. Kita mau mengadakan konsolidasi banyak yang nggak boleh, ya, di dalam kampus. Itu menjadi problem demokrasi di kampus. Di pabrik-pabrik pun banyak, ya, buruh pada hari ini kalau mulai berserikat, berorganisasi, langsung di PHK, langsung dibuang, dikeluarkan dari pabriknya. Itu juga merupakan problem demokrasi. Dan banyak lagi problem demokrasi yang hidup di tengah-tengah kita. Sehingga secara politik kami menganggap problem demokrasi ini adalah problem pokok yang harus kita lihat secara serius, karena bagi kami demokrasi adalah syarat untuk kita mewujudkan satu tatanan yang lebih baik di kemudian hari. Tanpa ada demokrasi, tentu saja kita akan susah, akan sulit untuk membicarakan tentang apa yang kita cita-citakan di kemudian hari. Nah, problem lainnya tentu saja banyak tadi, problem politik dinasti, ya, dan lain-lain, problem korupsi akibat relasi kekuasaan, akibat penyelewengan kekuasaan politik dan lain-lain. Nah, kita juga melihat dampak secara politik, ya, akibat dari kebijakan politik. Misal seperti Omnibus Law. Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Salah satunya adalah aturan turunannya PP 36 yang mengatur tentang upah tidak atau naik hanya 1,0 sekian persen. Ya. Tentu saja menyebabkan kehidupan kaum muda, paling tidak dampak dari hanya naiknya upah 1, sekian persen itu ada sekitar 4,3 juta anak Indonesia yang akan putus sekolah, ya. Dan kita mengetahui
bahwa hanya 8,5% masyarakat Indonesia kaum muda pada saat ini yang dapat mengenyam pendidikan tinggi. Nah, itu merupakan akibat dari kebijakan politik. Ya. Itu merupakan akibat dari kebijakan politik. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah keadaan ini? Bagaimana caranya agar supaya kita bisa keluar dari situasi ini? Dengan melakukan aksi-aksi massa. Apakah salah atau apakah boleh? Oh, tentu saja boleh. Ya, sangat boleh. Kita tidak anti dengan aksi massa, ya, kita tidak anti dengan demonstrasi dan menyampaikan pendapat di muka umum dan lain-lain. Tentu saja boleh. Tapi dari beberapa kebijakan sejak dari 2019 sampai 2020 masuk 2021, ya, beberapa kebijakan-kebijakan yang mengalami penolakan yang begitu besar dari rakyat Indonesia dan perjuangannya sudah berdarah-darah, perjuangannya mengorbankan nyawa, tapi rezim yang berkuasa pada saat ini masih tetap saja melanggengkan, masih tetap saja melegalkan kebijakan-kebijakan yang ditolak oleh rakyat. Salah satunya adalah Omnibus Law. Lalu ada lagi banyak yang berkata, ya kita bisa bergerak, berjuang secara ekstra parlementer, ya. Boleh apa tidak? Kalau kita keluar dari logika formal, ya, ekstra parlementer, misal kita mau angkat senjata begitu ya, merebut kekuasaan, ya, kalau katanya, kalau sekarang itu bahasanya makar, boleh nggak? Kalau secara legal formal menurut aturan negara pada saat ini, ya tentu saja tidak boleh karena dia bertentangan dengan aturan hukum dan akan dipukul oleh rezim berkuasa pada saat ini. Kalau kita mau keluar dari logika formal yang disediakan oleh rezim pada saat ini, boleh, ya. Kawan-kawan di Papua mungkin untuk menyampaikan ketidakpuasannya ya dengan mengangkat senjata mungkin ya. Ada juga yang berjuang secara demokratik, menyampaikan pendapat-pendapatnya, aspirasinya secara melalui aksi-aksi massa. Boleh juga. Ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah dengan cara apa? Ya, bagaimana caranya? Ya, kalau tadi aksi-aksi massa selalu kita lakukan berulang-ulang kali, ya, bukan tidak, ya, belum menemui hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang kita inginkan. Salah satunya adalah menggagalkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Nah, tadi dengan angkat senjata dan lain-lain. Lalu bagaimana caranya? Bagi kami, ya, anak-anak muda, segelintir anak muda ini ya, harapan kita bukan hanya segelintir, tapi mayoritas bagi anak muda juga bersepakat kita bisa bersama-sama untuk berjuang melalui partai politik ya. Mudah-mudahan di kemudian hari. Tapi menurut kami pada situasi saat ini ya, bertarung secara politik dalam ruang-ruang demokrasi ya, melalui proses-proses demokrasi, melalui proses-proses pemilu, itu juga tidak salah ya. Jadi tadi mau aksi massa ya nggak salah, mau angkat senjata ya nggak salah, silahkan. Tapi bagi kami dengan membangun partai politik dan kemudian bertarung secara demokratik melalui proses pemilu dan lain-lain sebagainya itu juga tidak salah. Mengapa? Karena kami memandang berbagai macam persoalan rakyat ya, baik secara ekonomi ataupun secara politik tadi, itu tidak akan dapat kita ubah tanpa dengan kita merebut kekuasaan terlebih dahulu. Ya. Kekuasaan yang seperti apa? Tentu saja kekuasaan yang harus kita wujudkan adalah kekuasaan yang terlahir dari kelas rakyat tertindas itu sendiri atau kelas rakyat pekerja itu sendiri. Ya.
Bagaimana cara merebut kekuasaannya? Ya tentu saja bertarung dengan proses pemilu, ya. Bagaimana untuk bertarung dengan bertarung pada proses pemilu? Kan kita harus punya partai politik. Kita harus dulu lewat undang-undang pemilu, ya. Persyaratannya begitu berat. Ya, banyak syarat yang harus kita penuhi, ya. Nah, itu hambatan-hambatan yang akan kita hadapi. Jadi menurut kami, ya, berjuang melalui proses pemilu, bergabung ke dalam partai politik, ya, itu merupakan salah satu jalan untuk merebut kekuasaan. Berulang kali kusampaikan kepada kawan-kawan, ya, kami cukup khawatir dengan pernyataan-pernyataan kaum tua ketika mereka mengatakan anak muda tidak boleh berambisi. Ya, kita nggak boleh berambisi, hidup secukupnya saja, yang penting bisa hidup dan lain-lain. Tapi bagi kami tidak. Bagi kami anak muda harus berambisi. Tapi jelaslah ambisi yang akan kita lakukan bukan ambisi untuk menghisap dan menindas rakyat miskin. Tapi ambisi yang akan kita lakukan adalah ambisi untuk merebut kekuasaan yang ada pada saat ini, kekuasaan yang menindas, yang menghisap rakyat, lalu kita gantikan dengan kekuasaan yang benar-benar dapat melindungi rakyat. Kekuasaan yang benar-benar memperhatikan ekologi alam, kekuasaan yang benar-benar memperhatikan hak asasi manusia, kekuasaan yang benar-benar memperhatikan hak bagi kaum perempuan, hak kesetaraan bagi kaum perempuan, kekuasaan yang benar-benar memperhatikan bagi kepentingan suku bangsa minoritas. Itulah kekuasaan yang akan kita bangun. Tentu saja kekuasaan itu akan dibangun oleh kelas pekerja. Siapa mereka? Ya, kelas buruh, kaum tani, rakyat miskin perkotaan, pemuda, mahasiswa, pelajar, nelayan, masyarakat adat, masyarakat suku bangsa minoritas, dan lain-lain. Duyun berbondong-bondong kita membangun kekuatan alat politik kita. Lalu itulah yang akan kita jadikan sebagai alat bagi kita untuk berjuang merebut kekuasaan di kemudian hari. Agar supaya kita bisa membalikkan keadaan yang berulang-ulang kali selalu membuat rakyat semakin menderita, yang berulang-ulang kali selalu membuat rakyat semakin sengsara. Nah, lalu muncul lagi pertanyaan selanjutnya. Nah, sampailah kepada tema kita. Apakah kaum muda hanya sebatas mempercantik etalase politik atau memberikan ide dan gagasan? Kawan-kawan sekalian, beberapa waktu yang lalu kita dapat melihat atau kita mendapatkan kabar gembira dari kawan juang kita yang ada di Chile, di mana Gabriel Boric, ya, presiden termuda, ya, presiden yang lahir dari aktivis pemuda, aktivis mahasiswa yang kemudian berkuasa pada saat ini, mengalahkan lawannya. Itu tentu saja merupakan satu kabar baik, ya, kebahagiaan bagi kita yang dapat menjadi inspirasi bagi kita, ya, di mana kaum muda ternyata bisa memimpin satu negara untuk mewujudkan satu tatanan yang lebih baik. Lalu bagaimana? Apakah kemudian, oh, kalau di Chile beda, mereka karakternya jelas, partai-partainya bagus-bagus, partai-partainya progresif-progresif, partai-partainya revolusioner-revolusioner, ya. Berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia partainya partai elit semua, partainya penipu semua, dan lain-lain. Banyak lah ya pandangan-pandangan mengenai hal itu. Aku tidak ingin berbicara tentang partai A, partai-partai, dan seterusnya. Tapi paling tidak aku akan menceritakan pengalamanku di partai buruh. Jadi kami sejak awal bersepakat, ya, bergabung dan mendukung partai buruh. Jadi sampai kepada pembentukan panitia SC, OC, ya, kemudian menyusun program dan lain-lain, kami terlibat. Ya, kami terlibat, aku terlibat.
ada satu hal menarik yang kualami. Lagi-lagi aku tidak berbicara soal A, B, C, dan lain-lain ya. Kalau orang memiliki pandangannya secara personal tentang hal itu, silahkan. Tapi aku tidak akan menyinggung membahas partai lain ya. Ini akan membahas partai buruh. Ada satu pengalaman, kawan. Kalau kawan-kawan mengingat-ingat kembali, ya kawan-kawan mungkin bisa mengecek rekam jejak dari Partai Buruh ini saat mulai ramai dia akan hidup kembali. Jadi salah satu programnya pada saat itu adalah menolak tentang tenaga kerja asing. Ya, menolak tentang tenaga kerja asing. Ya. Jadi pada saat itu kami tidak sepakat. Ya, saya sendiri yang pada saat itu aku sendiri ya, yang terjadi perdebatan dengan Presiden Partai Buruh langsung yaitu Bung Said Iqbal. Jadi perdebatannya itu adalah mengenai tentang soal salah satu program tentang tenaga kerja asing. Kami berdiskusi, ya, berdebat. Ya. Bung, kami tidak sepakat dengan penolakan tenaga kerja asing ini. Karena Partai Buruh adalah partainya kelas pekerja. We are the working class. Ya. We are the working class itu bukan hanya ada di Indonesia. Ya. We are the working class itu ialah seluruh buruh yang ada di dunia. Seluruh pekerja yang ada di dunia, mereka adalah kelas pekerja. Jadi bagaimana mungkin Partai Buruh ini akan menjadi partai ya yang akan berdaya internasional kalau kita menolak tentang tenaga kerja asing untuk masuk ke dalam Indonesia. Ya. Lalu kemudian kita mengatakan bahwa tentang penolakan tenaga kerja asing ini adalah propaganda kapitalisme global, kekuatan dari konsolidasi modal internasional yang mempropagandakan bahwa kelas buruh di dunia tidak boleh bersatu agar supaya selalu terpecah-pecah ya, dapat menjadikan kaum buruh sebagai objek penghisapan dan penindasan karena pasar global sudah menjadikan salah satu menjadikan buruh sebagai salah satu objek penghisapan melalui upah murah dalam skala global dalam aktivitas politik upah murah. Wah, terjadi pendiskusian dan alhamdulillah ya. Sekarang program Partai Buruh tidak ada tentang penolakan tenaga kerja asing. Ya, digantikan dengan menciptakan lapangan kerja ya, unskill bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya kalau seluruh rakyat Indonesia sudah mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak, rakyat Indonesia kaum muda ya, sudah mendapatkan pekerjaan yang memiliki jaminan yang lebih baik di kemudian hari, selesai. Tidak perlu kita menolak hubungan tenaga kerja asing. Nah, itu hal kecil, sangat kecil sekali. Tapi bagiku, itu adalah menunjukkan bahwa partai ini adalah partai yang sangat demokrasi. Partai ini adalah partai yang berprinsip demokratik. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan apa kaum muda, ya hanya sebatas mempercantik etalase politik, dapat kupastikan tidak bagi Partai Buruh. Ya, karena sudah memastikan sendiri, ya, sudah memastikan sendiri kita melakukan perdebatan dan akhirnya ya kalau memang itu objektif sesuai dengan keadaan pada saat ini, sesuai dengan kebutuhan yang ada pada saat ini, kenapa tidak? Kalau memang itu demi kebaikan kelas tertindas yang ada di Indonesia, demi kebaikan kelas tertindas yang ada di seluruh dunia, kenapa tidak? Nah, itu menjadi salah satu bukti bahwa Partai Buruh tidak menjadikan anak muda hanya sebatas alat untuk mempercantik etalase politik. Ya. Nah, jadi itu kawan-kawan. Selanjutnya, berkaitan dengan program-program. Sepenuh-penuhnya, misal kayak BIRE sekarang ada di bidang pelajar dan mahasiswa. Itu sepenuh-penuhnya program yang diretenkan berkaitan dengan pemuda mahasiswa pelajar. Sepenuh-penuhnya, 100% itu kami yang menentukan di bidang pemuda. Ya.
Kami yang menentukan di bidang ada pemuda buruh, ada pemuda tani, ada pemuda mahasiswa, pelajar, ya, dan pemuda perkotaan, pemuda desa. Tidak ada intervensi, ya. 100% kami yang menentukan sendiri apa yang menjadi program bagi kami di kalangan muda. Nah, jelas saja karena BIRE ini dari elemen DDN, ya, elemen DDN keterlibatannya itu banyak di masyarakat penggusuran, banyak di pemogokan kaum buruh, banyak di petani yang tanahnya dirampas, ya. Ya cukup dekatlah dengan rakyat miskin. Programnya apa lalu? Ya sama seperti biasanya. Partai Buruh akan melakukan pembinaan bagi masyarakat yang tanahnya akan dirampas. Partai Buruh akan membela buruh yang di PHK, yang tidak mendapatkan haknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Partai Buruh akan membela kaum tani yang tanahnya akan dirampas. Ya, aktivitas-aktivitas hariannya seperti apa? Seperti kaum muda yang ada pada saat itu. Ya, buat konten-konten video, kemudian akan gelar buku di kampung-kampung, akan menggelar penyuluhan-penyuluhan kesehatan di kampung-kampung kumuh, ya. Akan menggelar diskusi-diskusi, lalu kemudian akan mengadakan pentas-pentas seni nanti, ya. Skala mikronya itu ada di tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan. Skala mikronya nanti akan mengadakan pentas seni rakyat skala kota, provinsi, bahkan skala nasional. Itu rencana-rencana yang akan kami lakukan. Tentu saja dia tidak pisah, ya, dari ideologi partai yang sudah kami sepakat bersama, yaitu welfare state, ya, negara kesejahteraan. Tentu saja negara kesejahteraan dia berkaitan dengan prinsip-prinsip, paling tidak ada 3 prinsip dari welfare state, ya, negara kesejahteraan yang kami maksud ialah soal persamaan kesempatan, kemudian distribusi kekayaan, dan tanggung jawab publik. Itu secara umum prinsip-prinsip dari cita-cita welfare state yang akan mewujudkan. Terlepas daripada itu semua, ya seperti misal kami pada saat ini sedang berada di Pancoran, sedang berada di PTDRU yang sudah hampir 4-5 bulan ter-PHK, bahkan nanti Senin kami akan menggelar aksi massa bagi kawan-kawan muda, pelajar, mahasiswa untuk mendukung perjuangan kaum buruh di Pancoran. Kawan-kawan mengadvokasi kesehatan warga yang tidak punya KTP, tidak punya BPJS, tidak punya KK, karena pemukiman kumuh, ya, ada masyarakat di sini yang sudah tinggal berpuluh tahun. Tentu saja dia adalah sebagai masyarakat Indonesia yang juga memiliki hak dan kewajiban yang sama di muka hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali bagi siapapun itu. Nah, misal kayak kemarin ada satu ibu-ibu yang hamil, dia akan melahirkan cesar. Dia tidak punya KTP, tidak punya KK, tidak punya BPJS. Dia lahirannya harus cesar. Ya. Dengan biaya di salah satu rumah sakit di Jakarta, biaya yang dikenakan 38 juta lebih, hampir 39 juta. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengadvokasi ibu-ibu tersebut. Kita datangi pada saat itu belum ada RT di sini, kita datangi kelurahannya, kita datangi dinas sosial, kita datangi Kementerian Sosial, kita datangi BPJS-nya, kita datangi rumah sakitnya. Alhamdulillah, ya, 3 kali 24 jam ibu-ibu yang tidak punya BPJS, tidak punya KTP, tidak punya KK, tidak punya identitas bisa keluar NIK-nya, ya, karena itu urusan negara kan. Yang kami tahu adalah setiap warga negara berhak mendapatkan kesehatan yang layak dan itu harus difasilitasi oleh negara. Ya, kami nggak mau tahu bagaimana prosesnya, silahkan kalian atur. Ini ada warga negara, warga Indonesia yang butuh, ya, butuh tanggung jawab negara, butuh pertolongan negara untuk menyelamatkan dia dari persalinan atau kelahirannya. Alhamdulillah, 3 kali 24 jam semua administrasi kita selesaikan, dan ibu itu, Ibu Lia namanya, dia bisa bawa pulang anaknya dengan sehat.
dia pulang dengan gratis, tidak membayar biaya sepeser pun di rumah sakit. Siapa yang melakukan itu? Yang melakukan itu adalah pemuda Partai Buruh. Kami pastikan itu adalah pemuda Partai Buruh. Ya, sama. Jadi memang partai ini adalah partai yang didirikan oleh 10 organisasi. Organisasi-organisasi tersebut adalah organisasi rakyat. Organisasi-organisasi tersebut adalah organisasi yang dalam kesehariannya selalu membela kepentingan dari anggotanya. Ya, buruh, petani, ya selalu membela kepentingan anggotanya. Kalau di mahasiswa, pemuda, pelajar, kawan selalu kita terjunkan. Nah, kan apakah partai buruh juga akan seperti itu? Tentu saja. Karena kami bagi kaum muda sudah menyusun program. Ada yang namanya pengkaderan nanti. Kader-kader partai muda, kader-kader muda partai buruh harus kami pastikan dia terlibat aktif menyelesaikan persoalan rakyat. Karena itulah yang akan menjadi pembeda partai buruh dengan partai-partai yang lainnya. Kalau ada partai lainnya seperti itu juga ya syukur. Tapi kalau tidak, itulah yang akan menjadi pembeda partai buruh kemudian hari. Ya, jadi apakah kembali lagi ke tema, apakah ia hanya sebatas mempercantik etalase politik? Kami memastikan di Partai Buruh tidak. Ide dan gagasan semuanya kami yang menentukan, tidak terlepas dengan prinsip-prinsip partai, asal tidak bertentangan dengan program partai, dipersilahkan. Ya, maka untuk itu, ya, karena bidang pemuda ini, jadi kami nggak repot-repot. Ya, kalau di buruh itu sudah ada kawan-kawan buruh, di petani itu sudah kawan-kawan petani, ya. Di pekerja rumah tangga ada kawan-kawan PRT, ya, di perempuan ada kawan-kawan perempuan. Nah, bagi kaum muda Partai Buruh, kita di kemudian hari sederhana saja. Kita akan bersamaan, akan menampung secara bersamaan aspirasi, kepentingan bagi kawan-kawan muda. Tadi kalau disampaikan oleh Bung Oji, itu generasi Z dan generasi milenial, ya. Kami sempitkan lagi, ya, pekerjaan yang akan kita lakukan ke depan secara khusus, ya. Dia akan menyasar kawan-kawan yang berada di kelahiran tahun kisaran 2006-2007, itu di tahun 2024 nanti dia akan masuk kepada usia 17 tahun. Lalu kemudian kawan-kawan yang berada di kelahiran 93-94 itu nanti di tahun 2004 yang akan memasuki usia 30 tahun, 31 30 tahun lah. Jadi bidang pemuda, ya, secara khusus, ya, secara umum tentu saja akan mewakili kepentingan rakyat, secara khusus akan bergerak di bidang itu. Apa problem yang dihadapi? Tentu saja meliputi dari problem pendidikan, problem kesehatan, problem lapangan kerja, problem jaminan sosial, problem soal kepastian hubungan industrial yang baik di kemudian hari agar supaya buruh muda itu memiliki masa depan, ya. Lalu kemudian problem politiknya adalah tadi soal problem korupsi, problem demokrasi tadi yang paling awal, ya. Kemudian banyak lagi problem-problem yang akan kami gagas atau kita akan coba diskusikan, akan coba kita jadikan sebagai lumbung aspirasi bagi kawan-kawan muda di kemudian hari. Jadi untuk itu, ya, terima kasih kepada, sekali lagi kami ulangi, ya, terima kasih kepada kawan-kawan bangsa mahasiswa khususnya yang sudah memberikan masukan kepada kami. Ke depan itu akan menjadi pelajaran bagi kami yang akan kami perbaiki, dan tentu saja kami, ya, dari Partai Buruh menyerukan, mengajak kepada kawan-kawan, ayo mari kita jadikan Partai Buruh ini adalah sebagai alat perjuangan kita. Ini adalah alat bagi kita untuk mendongkel kursi tua. Ya, jadi kursi tua yang dikuasai oleh para penindas hari ini ya harus kita ambil. Kursi tua yang dikuasai oleh kekuatan modal hari ini ya harus kita ambil. Harus kita gantikan dengan kekuasaan yang benar-benar terlahir dari kelas pekerja.
Mampu atau tidak kita mewujudkannya, bagi kami Partai Buruh tentu saja sangat mampu. Karena apa? Partai Buruh, partai yang mandiri. Pembiayaan Partai Buruh itu berulang kali Presiden Partai menyampaikan kita akan mencetak 100 juta kader militan. 100.000 kader militan yang akan membayar iuran 50 sampai 50.000 kepada partai. 100.000 kader militan yang harus membayar iuran kepada partai. Artinya apa? Pengoperasian partai ini benar-benar dibiayai secara mandiri. Artinya apa? Ketika partai ini dibiayai secara mandiri, tak ubahnya seperti serikat-serikat buruh. Ya, kalau buruh berserikat membayar iuran kepada serikat buruh, ya serikat buruhnya membela buruhnya. Tapi kalau dia tidak membayar iuran, iurannya dibayar oleh pengusaha, ya serikatnya akan membela pengusaha. Nah, pun demikian dengan partai buruh. Karena partai ini pengoperasiannya dibiayai secara gotong royong. Ya, kita sama-sama memeras keringat, sama-sama membanting tulang untuk menggerakkan partai ini, baik dalam tindakan politiknya, tindakan kesehariannya, sampai kepada pengoperasian iuran, itu digerakkan dengan iuran. Kami yakin, karena partai ini tidak terhegemoni oleh kekuatan segelintir orang, karena partai ini tidak terhegemoni oleh segelintir tokoh-tokoh, karena program ini dia berjalan berazaskan bersamaan dengan program. Kita bersepakat atas program sehingga kita bisa menjalankan partai ini. Bire yakin, ya, karena tadi dia tidak ada ketokohan, karena tadi dia tidak dibiayai oleh pengusaha, oleh modal, tapi dia dibiayai secara kolektif, secara gotong royong melalui iuran, kemudian menggerakkannya, itu juga digerakkan secara kolektif dan gotong royong, tidak ada hegemoni kekuatan modal di dalam partai buruh. Kita dapat memastikan partai buruh dapat menjadi partai yang diharapkan oleh masyarakat di kemudian hari untuk mewujudkan dunia baru tanpa pedasan. Jadi kita berharap kawan-kawan muda ya tidak anti terhadap partai, ya sama seperti kawan-kawan kita di Chile yang semangat sekali berbicara partai, berbicara pertarungan politik, berbicara soal merebut kekuasaan. Ya, bahwa kawan-kawan antipati terhadap partai pada saat ini, kawan-kawan tidak tertarik untuk berpartai, untuk berpolitik pada saat ini, oke, nggak masalah, ya, tidak ada yang salah, itu hak kawan-kawan. Itu juga tidak terlahir secara instan, tapi memang itu adalah hasil pengkondisian dari keadaan, dari realitas yang berpuluh-puluh tahun di mana partai-partai yang ada pada saat ini tidak bisa kita harapkan sebagai partai yang dapat menjadi jawaban untuk mengangkat penderitaan rakyat, menyelamatkan rakyat dari jurang kemiskinan untuk menjadi masyarakat yang adil, masyarakat setara, masyarakat yang sejahtera. Nah, mungkin itu, Bung, pandanganku ya berkaitan dengan diskusi pada malam hari ini. Ya, sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Hal-hal yang seperti ini harus hidup di tengah kalangan muda. Kita tidak boleh hanya mencaci maki di media sosial, kita tidak boleh hanya menghakimi di media sosial, tapi perbanyaklah kita duduk bareng, kita ngopi, kita diskusi, kita beradu ide dan gagasan untuk membahas bagaimana nasib negara ini ke depan, bagaimana nasib rakyat miskin Indonesia ke depan. Mungkin itu, sekian, terima kasih.